Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Lagi pada ngapain cuy? Nungguin Kaisam lama ya, gak ngoceh-ngoceh. Kaisam kerja cuy, baru selesai kerja nih. Kalian udah pada selesai kerja belum? Nggak tahu nih tayangnya kayaknya kalian udah pada ngantuk ya. Ya udah temen tidur aja deh ya. Gimana kita gibah apa hari ini? Ada aja ya permasalahan pekerja migran. Kaisang baru tahu loh, ternyata ada agensi yang berani menjual job yang jelas-jelas majikannya itu mencari untuk membantu toko. Ini kan salah kaprah nih agensi kayak gini ya. Ada-ada aja. Nah, kitanya cuy, di Hong Kong itu ya, domestic helper itu tidak boleh ya untuk bekerja di toko. Nah, kaliannya kalau misalkan ditawarin job kayak gini tuh ya jangan iya-iya aja. Kalau misalkan kejadiannya kayak pekerja migran yang satu ini ya kita bingung ya. Karena apa? Karena kita udah jelas ditawarin pekerjaan di toko dan kita iyakan saat udah mau ketahuan sama polisi, kita baru panik gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah ini makanya kita tuh harus mikir ya. Menerima job tuh kita tuh harus tahu gitu. Bahkan kalau misalkan di kontrak kerjanya kita jaga apa, terus kita jaga di toko, ya harusnya sih segera report ya untuk ganti majikan aja. Daripada kalian berkasus dengan imigrasi. Hari ini ada nih kejadiannya ya, ketar-ketir ini mbaknya. Baru 1 bulan cuy dari PT. Dia udah jelas-jelas ditawarin job jaga toko. Ini toko makanan anjing ya cuy ya. Gimana sih ceritanya? Ayo cuy, ngeri-ngeri sedap ya kalau kayak gini. Hari ini ceritanya ada yang telepon kayak Yatisam. Kayak Yatisam tadi sun fencing saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Oke cuy, jadi ceritanya ada salah satu majikan, di mana majikan ini rumahnya ini rumah toko ya cuy. Lantai pertama itu dia buka toko makanan anjing. Lantai kedua itu ruangan, lantai ketiga itu apa namanya? Ibu dari majikan ini ya cuy ya. Jadi ada nenek yang lumpuh di situ. Terus yang keempat itu ruangan. Jadi toko itu 4 lantai, dihuni banyak orang gitu cuy. Karyawannya tuh semuanya ada 6 dan Indonesia 2. Kebetulan yang telepon kayak Tisam ini dia eh, di kontrak kerjanya itu di lantai 3 menjaga nenek ya cuy. Nah, si majikan ini baru ngejeng satu pekerja migran dari Indonesia, dari PT ya otomatis ini anak baru kerja 1 bulan dan akan digaji minggu depan. Berarti kan baru 3 minggu ya. 3 minggu aja udah kecium nih sama polisi cuy. Ceritanya jadi si Mbak A sama Mbak B ya. Mbak B ini anak baru yang jaga toko anjingnya itu yang lantai pertama. Mbak A ini seniornya yang jaga nenek di lantai 3. Ceritanya, setiap jam 3 sore, si Mbak ini cuci botol karyawan. Cuy. Jadi dari lantai 3 tuh abis makan ya. Mereka itu makan itu pada di lantai 3. Di rumahnya nenek yang Mbak A ini jaga. Nah si Mbak A jam 3 itu cuci botol semua botol minum karyawannya di lantai 1. Di tokonya itu cuy. Nah saat dia mencuci apa namanya botol di tokonya, itu tokonya pas kebetulan mau tutup. Nah, kebetulan di situ ada polisi 3 lagi memantau cuy toko itu. Akhirnya dipanggil atau itu si CC dari dalam toko. Kolailah, kolailah. Nah, itu kata polisi 3 yang di depan. Terus si Mbak A ini diinterogasi sama polisi. Kamu kerja di toko ya? Enggak. Saya enggak kok kerja di sini. Bohong kamu. Jangan kong taiwa katanya. Jangan berbohong. Iya enggak. Nah, polisi itu memantau ada 2 CC di toko itu cuy. Nah si Mbak A ini ngomong saya tuh jaga nenek tuh di lantai 3. Terus kamu ngapain di toko itu katanya. Saya cuci botol aja katanya gitu cuy. Akhirnya si polisi ini ya udah mana sun fencingmu. Mana sun fencingmu? Akhirnya dia ngomong ya ada di lantai 3. Di sana saya nggak bawa. Terus ya udah kamu suruh orang yang di lantai 3 bawa sun fencingmu turun. Nah terus di situ cuy. Polisinya itu manggil majikannya yang di dalam. Kebetulan yang menghadapi polisi ini anaknya majikan dan kebetulan si anak majikannya ini cerdas ya cuy ya, pinter lah. Akhirnya dia keluar, itu dia enggak kerja di toko kok. Dia kerja di lantai 3 jaga nenek katanya kayak gitu. Terus nggak ada orang yang bisa nganterin sun fencingnya ke bawah. Jadi akhirnya polisi ini melepaskan Mbak A untuk mengambil sun fencing dulu ke lantai 3 cuy.
Nah kebetulan nih Mbak A ini kan naik tuh ke lantai 3 mau ngambil sun fencing yang mau cek polisi ya, cuy, ya. Dan polisi tuh ngomong sama majikannya, "Kamu kerjain orang domestic helper di Boda ya?" "Enggak kok, enggak ada," katanya. "Saya nggak mempekerjakan mereka, mereka itu jaga itu, apa namanya, ama saya di lantai 3," katanya kayak gitu, cuy. Nah setelah itu, cuy, mata polisi ini terus memperhatikan toko yang di lantai 1. Dan di situ polisi itu melihat ada satu cece lagi yang sedang, apa namanya, bawa troli ngangkat pakan anjing. Terus pas polisi itu ngomong, "Itu," katanya. Nah, kebetulan Mbak yang baru ini Mbak B, ini pun ngelihat mata polisi. Si Mbak B itu disuruh kolai, tapi dia malah lari beribat langsung ke lantai 3, cuy. Wis, ngeri nggak sih kalau kayak gitu? Polisi tuh, "Itu, tolong panggilin itu, tadi itu." Nyuruh majikannya yang lagi diinterogasi itu. Terus si majikannya itu ngomong, "Mana?" katanya, "Mana?" katanya kayak gitu, cuy. Terus, "Itu ada cece itu, di dalam itu." "Bukan, bukan yang tadi," katanya. Terus akhirnya si majikan itu naiklah ke lantai 3 menyuruh Mbak yang tadi, Mbak A, itu untuk turun bawa sun fencing. Jadi, Mbak A ini disuruh sama majikannya, "Nanti kalau misalkan polisi ngomong, 'Apakah ada cece satu lagi?' Kamu berbohong, nggak ada. Nggak ada cece." Jadi akhirnya kayak saya turunlah ketemu polisi di bawah, terus saya kasihkan KTP saya. Terus polisi ngomong, "Bukan kamu," katanya, "ada satu lagi itu cece di dalam, suruh dia ke sini." "Nggak ada," katanya, "nggak ada cece." Akhirnya apa cuy? Akhirnya yang telepon kayak ini berbohong menutupi kesalahan majikannya. Dan setelah berbohong, dia ini menyesal, "Apa yang harus saya lakukan Kak Sam? Sedangkan 5 bulan lagi saya finish." KTP saya dicatat waktu itu. Cuma karena kontrak kerjanya di KTP itu dia di lantai 3 ya cuy ya, dan dia itu benar kerja di lantai 3, dia cuma berbohong untuk menutupi kalau ada satu lagi yang kerja di toko itu. Nah, akhirnya dilepaskan cuy, Mbak A ini untuk kembali. Nah, setelah itu polisi pulang. Ya mungkin masa investigasi lagi, masa mencurigai lagi. Polisi ini yakin kalau ada satu CC lagi di toko itu cuy. Cuma si Mbak yang baru ya ini langsung naik ke atas cuy. Wes, akhirnya malam pun tiba. Tadi telepon Kak Isam gimana? Jadi akhirnya Kak Isam itu interogasi. Kenapa kamu bisa kerja di lantai 1? Itu lantai 1 tuh toko ya cuy ya. Si Mbaknya tuh ceritanya cuy di PT ini menunggu proses majikan itu sangat lama. Nah, dia ini ditawari job Ciku Bodau. Jadi jaga toko. Si agensinya ini jelas-jelas terang-terangan, kamu nanti kerjanya di toko ya. Dan sekali lagi, ini adalah pekerja migran ya cuy ya, yang baru bekerja dan dia nggak tahu apa-apa. Nah ini pembekalannya dari PT. Kasih tahu teman-teman, kalau di sini kerja di toko itu tidak boleh ya. Kalau ketahuan apa dananya? 50.000 Hong Kong dollar dan sel prodeo 2 tahun. Akhirnya si pekerja migran ini ngaku, ini agennya di Yunlong ya cuy ya. Dia ngomong kalau misalkan, "Saya memang ditawari kerjaan di toko kayak Isam." Loh, kamu tahu loh itu nggak boleh. Karena saya pengen cepat kerja kayak Isam. Tapi sekarang demi Allah saya takut. Apa yang harus saya lakukan kayak Isam? Ya gimana orang dia mengiyakan kerjaan itu gitu cuy. Kalaupun komplain ke agennya pasti akan marahin lah ini pekerja migran ini. Kenapa kamu ngambil job ini kalau kamu tahu nggak mau gitu kan. Majikannya juga kan udah minta si agen ini untuk mencarikan cece untuk jaga tokonya, toko anjing. Jadi dia ini kerjanya kerjanya nih banyak di luar toko ya cuy ya. Untuk angkat-angkat pakan gitu cuy. Ya polisi ngeliat loh orang ini tokonya di depan jalan raya kok. Ya kan. Tadi majikannya itu yang nyuruh dicatat sun fencing-nya itu Mbak yang jaga nenek bener-bener di lantai 3. Tapi itu pun dia berbohong gitu. Kalau nggak ada cece. Jangan-jangan polisi ini, "Apa saya katarak tadi? Orang saya bener kok ngelihat 2 cece," iya kan? Nah ini awas nih, hati-hati ya. Pokoknya pesannya kayak Tisam buat Mbaknya yang baru 1 bulan, hati-hati kamu itu dalam pantauan polisi ya. Polisi ini nggak diam begitu saja gitu melihat kebohongan-kebohongan kalian menutupi pekerjaan-pekerjaan yang ilegal seperti ini. Nah buat sarannya buat Mbak Ayah yang jaga nenek itu, udahlah ini terlalu beresiko ya setelah setelah apa namanya menuju finish lebih baik cari kerja lagi ya. Jangan paksakan kerja di situ gitu kalau misalkan memang konsekuensinya seperti itu. Akhirnya kejadian tadi itu malah 2 cece ini dimarahin sama majikannya. Majikannya ketar-ketir lah ya. Akhirnya apa?
"Kenapa kamu katanya cuci botol jam segitu? Orang biasanya saya cuci botol jam segini, Mem," gitu, ya kan. Jadi nggak mau disalahin ini majikannya ini kan. Aduh aduh, nah ini aja ya, kok ada agen yang menjual job seperti ini? Apakah banyak? Nah ini pentingnya edukasi ya, untuk teman-teman kayak Zam yang baru mau datang ke Hong Kong. Kalau misalkan kalian dipekerjakan di toko seperti ini, cepatlah komplain, apalagi kita dibohongin gitu. Ciku ini tiba-tiba kita dikerjakan toko. Apa sih yang harus dilakukan? Kumpulkan bukti selama 1 bulan itu ya cuy ya, imigrasi itu akan menerima alasan kamu dipekerjakan di luar job, itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jadi kalian itu harus banyak, foto ya. Terus udah kayak gitu, report ke agennya, "Kenapa saya dikerjakan di toko?" "Agen, kenapa saya kerjakan di toko?" "Kalau misalkan kamu nggak mencarikan saya majikan baru, saya akan report ke KJRI." Report aja nggak apa-apa. Cuma kelemahan kita ini sebagai pekerja migran ini kita takut untuk menunggu visa baru gitu. Jadi kita tuh, ya udahlah nanggung lah ya, kita udah kerja gitu, masa iya saya harus nunggu visa lagi. Ini kan doktrin agent tuh, udah kamu bertahan aja, konsekuensinya kalau ditangkap gimana? Bye-bye lah sudah kita. Iya kan? Ini jadi buat kalian nih, walaupun kalian pekerja migran, masih baru di Hong Kong, kalau kalian dipekerjakan di toko seperti ini, cepet langsung minta agen itu untuk dicarikan majikan baru. Kalau kamu nggak mau mencarikan saya majikan baru, saya report KJRI, biar diambil aja suspennya sudah. Iya kan? Kalau misalkan kita dipekerjakan seperti ini, kita wajib nolak. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan keimigrasian gitu cuy. Dan yakin deh, imigrasi itu pasti akan menurunkan visa baru kamu. Kalau kalau report, kalau alasan kalian itu dipekerjakan di luar job ini. Dengan apa? Dengan semua bukti-bukti itu, ya. Jadi nggak usah khawatir, lebih baik kita sabar menunggu 1 bulan lagi untuk tunggu visa baru, daripada kita menahan konsekuensi resiko bekerja seperti ini, 2 tahun itu lama loh, iya kan? Bayangkan kalau kita tersandung hukum, jadi tahanan luar, ribet lah cuy. Mendingan kita sabar lah sebulan, iya nggak sih? Iya, report aja, laporkan ke labor. Tuntut majikan kayak gitu. Kalau kita masih dipekerjakan kayak gini lagi, apalagi ya cuy ya, apalagi nih, setelah kita komplain, "Saya nggak mau nih kerja di sini, saya menolak." Tibanya besok kita di-interminate, langsung nggak usah pilih pala, langsung naik labor. "Pak, saya di-interminate gara-gara saya komplain karena saya dipekerjakan di toko kayak gini." Majikan dendal cuy, 50.000 Hong Kong dollar. Ingat tuh, ya. Jadi kalian tuh nggak usah takut, nggak usah khawatir, adukan langsung ke labor. Kalau kamu protes sama majikan, "Saya nggak mau kerja di sini nih, saya menolak kerja di toko." Dengan bukti screenshot itu, besoknya kamu di-terminate, langsung naik labor, tuntut aja majikan kayak gitu. Tinggalin ya. Iya, jadi buat teman-teman KSM, jangan pernah takut untuk mengatakan hak kalian gitu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan mau didoktrin, "Udah bertahan aja," kayak gitu. No cuy, kamu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai job kamu. Oke? Mungkin itu sharing KSM hari ini buat Mbaknya yang baru kerja 1 bulan, hati-hati ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.